Ini kadaluarsanya November 23. Yang ini Januari 2024. Kita ambil yang ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa videonya jadi video belanja? Dalam video ini, kita akan melakukan persiapan jika negara api menyerang. Kita tidak tahu jika tiba-tiba puluhan rudal jelajah membombardir negara kita. Barangkali saat ini kemungkinannya kecil. Tapi keadaan darurat tidak hanya karena perang. Yang lebih mungkin terjadi adalah bencana alam. Contohnya gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, dan lain-lain. Kita tidak pernah tahu. Misalnya gempa bumi, bahkan 1 menit sebelum kejadian pun kita tidak tahu itu akan terjadi. Jadi, dalam video ini kita akan melakukan persiapan untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi keadaan darurat. Yang pertama kita siapkan adalah air minum, karena air sangat vital untuk tubuh kita. Dengan mempersiapkan air ini, saat terjadi bencana atau kedaruratan, kita memiliki persediaan air yang cukup. Ini bisa untuk 1 atau 2 hari. Kalau sudah habis, nanti botolnya bisa kita gunakan untuk wadah penyimpanan air lagi. Misalnya nanti ada bantuan air bersih, bisa kita simpan di sini. Ini saya juga siapkan minuman serbuk. Ini tidak wajib, tapi saya orangnya nggak bisa minum air putih yang nggak ada rasanya, hambar. Jadi ditambahi rasa-rasa. Yang kedua adalah makanan. Ini untuk menjaga energi kita. Ini ada beberapa yang siap makan. Biskuit-biskuit bisa langsung dimakan tanpa perlu diolah lagi. Malah jelek nanti kalau dimasak. Wafer rebus atau oseng biskuit, wah itu nggak masuk. Dan makanan-makanan ini manis sehingga cepat diserap dan mengembalikan energi tubuh. Rasa manis juga meningkatkan mood. Tapi juga jangan terlalu manis atau terlalu banyak. Nanti malah kelebihan energi jadi hiperaktif, joget-joget sendiri. Bukannya sedih malah main jatilan atau kubrosiswo. Ini makanan saya pilih yang kadaluarsanya sampai 1 tahun. Jadi tas ini akan kita ganti isinya setiap 1 tahun. Isinya nanti kita makan. Nggak apa-apa 1 bulan sebelum kadaluarsa. Kalau mau 6 bulan sekali itu lebih bagus. Nanti pilihan makanannya bisa lebih banyak. Lalu ini ada makanan yang perlu sedikit diolah. Cukup ditambahi air panas. Ini ada spaghetti juga. Bisa dimasak seperti mie instan. Kenapa pilih spaghetti? Karena kadaluarsanya ternyata lebih lama. Kalau mie instan kayaknya cuma 6 bulan. Dan ini ada beras. Kalau sudah memungkinkan memasak nasi, kalau nggak memungkinkan ya terpaksa kita ngunyah beras. Untuk lauknya ini ada makanan kaleng. Makanan yang dikemas dalam kaleng kadaluarsanya juga termasuk paling lama dibandingkan makanan kemasan lain. Walaupun sebaiknya dipanaskan, tapi kalau terpaksa ini juga bisa dimakan langsung. Kita bungkus semuanya. Kita kemas pakai plastik biar kedap air. Yang ini juga kita bungkus. Kemudian pakaian ganti. Kita nggak tahu keadaan darurat kapan datangnya. Semua bisa tiba-tiba. Lagi enak-enak mandi sambil nyanyi, tiba-tiba gempa. Kita lari keluar hanya pakai handuk. Masih mending kalau mandinya bawa handuk. Kalau nggak, bisa-bisa cuma ditutup pakai gayung. Iya kalau pakai gayung. Lah kalau mandinya pakai shower nggak ada gayung, apa iya mau dimasukin botol sampo? Udah nggak usah dibayangin.
Intinya pakaian ganti harus dipersiapkan dalam tas siaga bencana. Siapa tahu juga bencana banjir, pakaian yang kita pakai basah, jadi harus ganti. Lalu ada sarung. Sarung ini kain yang serbaguna, bisa jadi selimut, bisa jadi alas. Untuk pakaian ganti, kita bisa pakai baju yang masih bagus tapi jarang kita pakai. Contohnya baju hadiah toko besi, baju acara outbound, atau baju acara jalan sehat. Kalau baju partai jangan, itu bahannya jelek, langsung jadi lap saja. Kalau baju untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, kita belikan baru, tapi yang ukurannya lebih besar dari ukuran sekarang. Nanti setelah 1 tahun, pakaiannya dipakai dan diganti yang lebih besar lagi. Kalau untuk kita sendiri, ya ukurannya sudah pas, nggak berubah. Kita tidak lagi dalam masa pertumbuhan. Bapak-bapak itu sudah nggak tumbuh, cuma mengembang. Ini semuanya kita bungkus. Kita bungkus yang kedap air, biar pakaian ini tidak terkena air, tidak basah kalau terkena air. Dan jangan lupa, kalau ada wanita, siapkan juga pembalut. Lalu persiapan lainnya adalah perlengkapan. Ini ada senter. Siapa tahu kita butuh berjalan di malam hari. Kita pakai senter biasa dengan baterai seperti ini. Karena kalau yang model charge, takutnya disimpan lama, daya baterainya bisa berkurang. Lalu ini ada korek api. Kita pakai yang mudah seperti ini. Ini sudah terbungkus plastik, tapi biar tetap kering, kita masukkan plastik lagi, kita lindungi dengan plastik. Kemudian pisau, ini pasti akan sangat kita butuhkan untuk memotong tali misalnya, membuat peralatan dari kayu, dan lain-lain. Yang pasti untuk membuka makanan yang kita bungkus tadi. Cukup pisau kecil seperti ini Morak Knife, pisau yang cukup bagus. Tapi nggak harus pisau berkualitas kayak gini. Pisau murahan 20 ribuan juga cukup sebenarnya. Lalu ini ada perlengkapan emergency. Nggak wajib sebenarnya ini. Ini banyak dijual di online shop. Isinya ada pisau lipat, peluit, gergaji, dan fire starter. Harganya murah, tapi soal kualitas jangan ditanya. Saya juga males menjawabnya. Kemudian ada tali, nantinya mungkin berguna. Dan ini antiseptik untuk membersihkan luka, dan juga ada plester luka kecil. Jangan lupa masker. Contohnya kalau bencana hujan abu karena gunung meletus, kita butuh ini. Ini kita masukkan dalam plastik. Jadi semuanya kita bungkus dalam plastik biar kedap air. Sepertinya cukup itu peralatan yang perlu kita siapkan. Cukup yang penting-penting saja. Kita nggak perlu membawa alat yang nggak penting, misalnya mesin cuci, vacuum cleaner, atau piano. Menurut hemat saya tidak perlu. Tapi mungkin kalau seperti gitar, kalau memang hobi dan memungkinkan dibawa, ya boleh saja dibawa. Nanti malam-malam sambil nyalain api unggun bisa main gitar. Kalau kayunya habis, gitarnya bisa dibakar. Nggak ada musik nggak apa-apa, yang penting anget. Selanjutnya kita juga perlu siapkan adalah salinan atau fotokopi dokumen-dokumen penting, misalnya KTP, KK, SIM, BPKB, sertifikat tanah, dan sebagainya. Jadi kalaupun dokumen aslinya hilang atau rusak, lebih mudah untuk mengurusnya jika punya salinannya. Yang perlu kita bawa cukup yang penting-penting saja. Kalau kartu member ayam crispy seperti ini nggak perlu. Untuk dokumen aslinya kita simpan yang rapi. Kalau memungkinkan saat evakuasi juga kita bawa. Dokumen-dokumen ini juga penting karena seringkali saat bencana, kadang saat pembagian bantuan ada yang punya ide aneh-aneh. Ambil bantuan harus pakai KK. Biarpun lucu, ya sudah, kita sudah siap. Untuk dokumen penting, selain fotokopi, kita juga scan dalam bentuk digital dan disimpan dalam flash disk ini.
Dan juga kita simpan di cloud, misalnya di Google Drive. Kalau situasi sudah normal, kita bisa akses data penting lewat internet dimanapun. Daripada Google Drive isinya cuma downloadan JAV, mending untuk simpan dokumen penting. Yang paling penting, jaga keamanan dan kerahasiaan akses ke akun kita. Selain persiapan tas siaga bencana, kita juga harus membiasakan diri untuk menjaga segala sesuatunya dalam posisi siaga. Contohnya, kunci kendaraan dan kunci rumah selalu kita simpan di tempat tertentu. Kita letakkan di satu tempat tertentu. Jangan sampai keadaan darurat waktu kita habis untuk nyari kunci yang terselip, nggak tahu di mana. Lalu, kendaraan yang kita miliki juga harus selalu dalam keadaan siap. Misalnya bahan bakar kendaraan, jangan sampai kehabisan. Usahakan isi BBM kendaraan kita selalu berada di atas garis tengah. Begitu kurang dari separuh, langsung kita isi. Satu lagi yang penting adalah uang tunai. Di masa modern seperti ini, uang sangat penting dan sangat fleksibel. Kita simpan uang tunai untuk keadaan darurat, jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan. Ini contohnya ada sekitar 1 jutaan. Biar mudah makainya, kita siapkan dalam beberapa pecahan, ada 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10, 5, sampai 2 ribuan. Ini jumlahnya 1 juta sekian. 1.096.000. Kita simpan dalam plastik biar aman. Lalu yang lain-lain boleh bawa rokok juga. Saya pribadi nggak ngerokok, tapi ini nantinya bisa bermanfaat. Contohnya kalau kita minta bantuan mas-mas buat angkat-angkat, kita kasih rokok pasti seneng. Jadi ini lebih untuk memanfaatkan orang. Setelah semuanya siap, kita masukkan dalam satu tas, sehingga nanti tiba-tiba terjadi keadaan darurat, kita langsung ambil dan bawa tas ini saat evakuasi. Ini adalah ikhtiar kita untuk mempersiapkan jika terjadi keadaan darurat atau bencana. Kita selalu berdoa dan berharap untuk hal yang terbaik, tapi kita harus bersiap untuk hal yang terburuk. Sampai jumpa.